pokok wajib pajak atau NPWP dan pengusaha kena pajak atau PKP. Materi ini diambil dari buku hukum pajak yang ditulis oleh Dr. Thomas Sumarsan SEMM, diterbitkan oleh CV Kampustaka pada tahun 2022. Dalam presentasi ini, saya akan membahas mengenai bab 2 NPWP dan PKP yang menjelaskan tentang pengertian, fungsi, cara memperoleh, serta proses penghapusan NPWP dan PKP dalam sistem perpajakan di Indonesia. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya NPWP dan PKP bagi wajib pajak. Pengertian NPWP. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah identitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP kepada setiap wajib pajak. NPWP digunakan dalam administrasi perpajakan untuk memastikan setiap individu atau badan usaha melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar. NPWP bersifat unik dan berlaku seumur hidup, kecuali jika dilakukan penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku. Dasar hukum yang mengatur NPWP adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Fungsi NPWP. NPWP memiliki beberapa fungsi penting, antara lain 1. Sebagai identitas wajib pajak, baik individu maupun badan usaha. 2. Syarat pengajuan kredit atau transaksi keuangan, seperti membuka rekening bank atau mengajukan pinjaman usaha. 3. Sebagai sarana pelaporan pajak, termasuk dalam pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan. 4. Menghindari pemotongan pajak lebih tinggi, karena wajib pajak tanpa NPWP akan dikenakan tarif pajak yang lebih besar. Karena itu, memiliki NPWP sangat penting bagi individu maupun pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi mereka. Cara mendapatkan NPWP. Ada beberapa cara untuk mendapatkan NPWP, tergantung pada jenis wajib pajak. Untuk wajib pajak orang pribadi, persyaratannya cukup mudah, yaitu KTP dan surat keterangan kerja atau usaha. Untuk wajib pajak badan, harus melampirkan akte pendirian perusahaan, NPWP direksi, serta surat izin usaha. Pendaftaran bisa dilakukan secara offline di kantor pajak atau online melalui situs erek.pajak.go.id. Jika seseorang atau badan usaha tidak mendaftarkan NPWP padahal sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan NPWP secara jabatan tanpa permohonan dari wajib pajak. Pengusaha kena pajak atau PKP. Selain NPWP, ada juga istilah pengusaha kena pajak atau PKP. PKP adalah pengusaha yang telah dikukuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan wajib memungut, menyetor, serta melaporkan pajak pertambahan nilai atau PPN. Seorang pengusaha wajib dikukuhkan sebagai PKP jika memiliki omset usaha minimal 4,8 miliar per tahun. Jika omsetnya belum mencapai jumlah tersebut, maka tidak wajib menjadi PKP. Sebagai PKP, pengusaha wajib menerbitkan faktur pajak setiap kali melakukan transaksi jual beli barang atau jasa yang dikenai PPN. Proses pengukuhan PKP. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk dikukuhkan sebagai PKP. 1. Mendaftar di kantor pajak dengan melampirkan dokumen seperti NPWP, SIUP, dan akta pendirian perusahaan. 2. Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan verifikasi termasuk survei lokasi usaha. 3. Jika lolos verifikasi, maka akan diberikan nomor pengukuhan PKP atau NPPKP. 4. Setelah menjadi PKP, wajib menerbitkan faktur pajak setiap transaksi dan melaporkan PPN secara berkala. Penghapusan NPWP dan PKP. Tidak hanya pendaftaran, NPWP dan PKP juga bisa dihapus atau dicabut dalam kondisi tertentu. NPWP dapat dihapus jika 1. Wajib pajak meninggal dunia tanpa meninggalkan warisan. 2. Wajib pajak pindah ke luar negeri secara permanen. 3. Perusahaan dibubarkan atau tidak lagi beroperasi. PKP dapat dicabut jika 1. Omset usaha turun di bawah 4,8 miliar per tahun. 2. Tidak lagi menjalankan usaha yang dikenakan PPN.
harus melalui pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan bisa memakan waktu 6 hingga 12 bulan. Kesimpulan, dari penjelasan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa NPWP adalah identitas wajib pajak yang digunakan dalam administrasi perpajakan. PKP adalah status khusus bagi pengusaha yang wajib memungut dan menyetor PPN. Proses pendaftaran NPWP dan PKP dapat dilakukan secara online atau langsung di kantor pajak. Penghapusan NPWP dan PKP hanya bisa dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti meninggal dunia, pindah ke luar negeri, atau perusahaan berhenti beroperasi. Dengan memahami NPWP dan PKP, kita dapat lebih sadar akan kewajiban perpajakan kita sebagai warga negara yang baik. Demikian penjelasan saya mengenai nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan pengusaha kena pajak atau PKP. Materi ini diambil dari buku Hukum Pajak karya Dr. Thomas Summerson SEMM, bab 2 yang membahas sistem perpajakan di Indonesia. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita tentang kewajiban perpajakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.